Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 341 sampai bab 345. Bab 341 Sue Linglong yang marah. Bagi Wu Yun, ini seharusnya sangat meragukan. Dia harus tahu apakah Dong Yuyuan layak untuk diambil. Namun saat ini, tidak banyak waktu bagi Wu Yun untuk berjuang. Pedang panjang berdarah itu telah menyerang secara langsung. Selama waktu berlalu, Wu Yun tidak perlu mengkhawatirkannya. Wu Yun menyaksikan semua ini dengan mata dingin dan dengan cepat mengambil keputusan. Ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan, Anda tidak perlu ragu. Saat ini, Sue Linglong adalah musuh terbesar di wilayah alam Tianzun ini. Tapi Wu Yun tidak akan pernah menjadi anggota sektenya. Justru karena alasan inilah dia harus membutuhkan pendamping, dan Dong Yuyuan adalah kandidat terbaik. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya Dong Yuyuan tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya. Dengan kata lain, musuh dari musuhku adalah temanku. Sue Linglong adalah musuh bersama Wu Yun dan Dong Yuyuan, jadi wajar saja jika mereka berdiri di garis depan yang sama. Semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata, dan Wu Yun mengambil keputusan dengan cepat. Saya melihat jarinya dengan ringan menyentuh cincin penyimpanan. Tiba-tiba, ketiga boneka itu terbang menuju lokasi Dong Yuyuan seperti hantu. Segera setelah itu, Wu Yun meminta Balbert untuk tidak diekspos untuk saat ini dan menunggunya di depan. Lalu, dia terbang menuju Dong Yuyuan dalam sekejap. Meski hanya sesaat, Wu Yun sudah memiliki rencana lengkap. Menyelamatkan Dong Yuyuan bukanlah masalah besar. Namun satu-satunya kelemahannya adalah Anda bisa kehilangan bonekanya. Ini mungkin tidak terlihat bagus, tetapi berdasarkan pertimbangan jangka panjang, Wu Yun harus melakukan ini. Sekarang di wilayah alam Tianzun, satu-satunya orang yang dia kenal yang tidak memusuhi dia adalah Dong Yuyuan. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dong Yuyuan, dia akan dibiarkan bertarung sendirian. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa berhasil maju ke penilaian putaran kedua setelah dia ditekan oleh Sue Linglong di mana-mana. Inilah yang sebenarnya dipertimbangkan Wu Yun. Sue Linglong sangat cepat, dan dengan pedang panjang di tangannya, terbungkus energi spiritual berwarna darah, energi pedang vertikal dan horizontal menghantam Dong Yuyuan dalam sekejap mata. Dan ketiga boneka itu juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Dong Yuyuan. Sue Linglong pun langsung melihat tiga sosok tiba-tiba terbang dari kejauhan. Namun sesaat kemudian, saya langsung melihat petunjuk bahwa orang tersebut bukanlah orang sungguhan, melainkan boneka. Dan di belakang ketiga boneka ini, dia melihat sekilas Wu Yun. Tiba-tiba pupil matanya mengecil, apakah itu dia? Apakah itu dia lagi? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Namun keraguan terbesarnya adalah ketiga boneka ini dilepaskan oleh Wu Yun, sampah dari benua selatan. Teknik memurnikan wayang sudah lama hilang, bagaimana dia bisa memilikinya? Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tingkat kultivasi orang ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam Tianwu tingkat 8. Segala macam pemikiran terlintas. Meski Dong Yuyuan terluka parah, pemikirannya masih sangat tajam. Lihat semuanya. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut, apakah itu Wu Yun? Bagaimana dia bisa memiliki boneka? Yang lebih mengejutkannya adalah dia benar-benar menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, Wu Yun telah menembus ke tingkat ke-8 dari alam Tianwu. Namun saat ini, tidak ada ruang bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Energi pedang Sue Linglong yang menakutkan telah menyerang. Energi pedang ini seharusnya mengenai Zong Yuyuan, tetapi untuk melindunginya, Wu Yun langsung memblokirnya dengan boneka. Hanya terdengar ledakan, dan energi pedang yang menakutkan langsung mengenai boneka itu.
Dalam sekejap, boneka yang ditempa oleh Wu Yun dan setara dengan senjata spiritual kelas atas salah satu lengannya dicabut oleh energi pedang Sue Linglong. Setelah kehilangan satu tangan, kekuatan tempur boneka tersebut berkurang drastis. Wu Yun melihatnya di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Ini adalah boneka yang dia sempurnakan dari mayat seorang kultivator di alam transformasi dewa, dan kehilangan salah satunya sangatlah menyakitkan. Bagaimanapun, boneka itu mudah untuk dilatih, tetapi para pembudidaya di alam dewa tidak begitu mudah untuk dibunuh. Tapi sakit hati kembali ke hati, dan kaki Wu Yun tidak berhenti sama sekali. Dia terbang ke Dong Yuyuan, mendorongnya secara langsung, dan berkata, "Ayo pergi." Pada saat ini, Dong Yuyuan bahkan dalam kondisi setengah sadar. Dia bahkan tidak mengerti dari mana Wu Yun mendapatkan boneka sekuat itu. Tapi sekarang dia terluka parah, dan tidak ada gunanya tinggal. Karena Wu Yun bertekad untuk menyelamatkannya, melarikan diri dengan kecepatan penuh adalah bantuan terbesar Wu Yun, tidak boleh mengecewakan niat baik Wu Yun. Pada saat yang sama, Wu Yun berdiri di tempat yang sama, dengan 3 boneka berdiri di depannya. Dia harus menunda waktu dan membiarkan Dong Yuyuan, yang terluka parah, melarikan diri. Kalau tidak, semua upaya akan sia-sia. Pada saat ini, lawan Sue Linglong memiliki mata merah, meskipun setelah melakukan teknik pembunuhan naga laut darah, sifatnya mulai menjadi pembunuh. Namun tidak sampai kehilangan kesadaran. Mata merah itu menatap Wu Yun dengan tidak percaya, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. "Itu kamu, haha. Aku tidak tahu kalau kamu, sampah dari benua selatan, sebenarnya punya beberapa trik." Suara Sue Linglong sedikit galak. Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Sue Linglong dan hanya mengulur waktu. Melihat Wu Yun terdiam, Sue Linglong melanjutkan, "Serahkan kedua cincin penyimpanan itu. Melihat kamu masih memiliki beberapa kemampuan, aku akan memberimu 2 pilihan, bergabung dengan timku dan mematuhi perintahku, atau mati." Sangat sederhana dan lugas. Wu Yun mengerutkan kening. Hanya untuk menghadapi Sue Linglong, dia tidak ragu untuk mengekspos dirinya sendiri dan menyelamatkan Dong Yuyuan. Bagaimana dia bisa berkompromi sekarang? Namun yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah Sue Linglong menyebutkan 2 cincin penyimpanan itu. Dia diam-diam berpikir, apakah dia sudah tahu bahwa Balbert membunuh 2 orang itu? Mungkinkah saya sudah lama terekspos? Tapi saya jelas tidak meninggalkan jejak apapun. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Ini adalah keraguan terbesar di hati Wu Yun. Tapi saat ini dia tidak bertanya apa-apa lagi. Saya bahkan melewatkan topik ini secara langsung. Dia meludah dan berkata, "Bah, kamu ingin aku mengikutimu? Apakah kamu layak?" Sue Linglong sudah berada di bawah pengaruh seni pembantaian naga laut darah, dan sangat maniak serta suka perang. Baru saja dia menekan pertempuran semangat dalam hatinya, melihat Wu Yun mampu melepaskan boneka tersebut, ia menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang limbah dari benua selatan ini. Tapi jawaban Wu Yun langsung membuatnya marah, dan semangat juangnya yang keras melonjak. Mencari kematian. Sue Linglong terbang dan menyerang dengan pedang. Energi pedang yang mengerikan itu datang lagi. Dihadapkan pada energi pedang yang begitu menakutkan, Wu Yun hanya punya 2 pilihan. Melarikan diri atau menggunakan artefak untuk melawan. Tapi Wu Yun tidak akan pernah mengungkapkan artefak itu sebelum dia benar-benar yakin akan membunuh Sue Linglong. Jadi sekarang satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Namun melarikan diri juga merupakan pekerjaan teknis, dan Anda tidak boleh berlari membabi buta. Jika Wu Yun secara langsung membiarkan ketiga boneka ini menjerat Sue Linglong, dia akan melarikan diri sendirian. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun begitu ketiga boneka ini tertinggal, itu sama saja dengan meninggalkannya, dan semuanya akan terbuang percuma di tangan Sue Linglong. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun pasti tidak ingin lihat. Setelah memikirkannya sebentar, saya segera memikirkan rencana.
Melihat boneka itu dengan tangan dilepas di depannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku minta maaf padamu. Aku akan mengorbankanmu untuk membantu semua orang." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Yun melihat sebuah pemikiran di benaknya, dan boneka yang kehilangan lengannya bergerak langsung ke arah Sue Linglong. Wu Yun memanfaatkan celah ini untuk memasukkan dua boneka lainnya ke dalam ring penyimpanan, lalu mulai bergerak menuju kejauhan dengan Dragon Step. Tapi rencana Wu Yun sepertinya komprehensif, tapi dia masih meremehkan kekuatan Sue Linglong. Boneka ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bab 342 Musuh yang Mengerikan. Benar saja, Wu Yun tidak bisa melarikan diri sejenak sekarang. Suara menderu Sue Linglong segera terdengar dari belakang. "Wu Yun, kamu bisa bersembunyi dari kelas 1 SMP, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari kelas 15. Boneka tak berguna ini tidak bisa menghentikanku. Aku akan memutuskan hidupmu pada saat ini." Sue Linglong dibantai oleh lautan darah. Pengaruh seni naga sangat besar. Ditambah dengan diejek dengan kasar oleh Wu Yun, tingkat kemarahannya meningkat secara eksponensial. Wu Yun tanpa sadar menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Sue Linglong menebas dengan pedang, dan lengan boneka lainnya terpotong dalam sekejap. "Ups, orang ini terlalu kuat." Ekspresi Wu Yun berubah. Tingkatkan kecepatan dengan cepat hingga ekstrim dan terbang menuju jarak jauh. Dia terkejut, dan dia siap meninggalkan boneka ini untuk menyingkirkan kesulitan saat ini. Tapi saya tidak pernah menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Tepat ketika Wu Yun terbang kurang dari 10 meter, Sue Linglong menyerang dengan pedang lain. Kali ini, boneka itu dihilangkan seluruhnya. Itu sebenarnya terbelah dua oleh energi pedang berdarah. "Perhatikan di mana kamu melarikan diri." Mata berdarah itu indah dan merah, dan ada seringai jahat di sudut mulut. "Kamu merusak perbuatan baikku dan menyelamatkan Dong Yuyuan. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Pergilah ke neraka." Aku melihat. Sue Linglong ini menghindar dan terbungkus dalam aura berdarah. Kecepatannya adalah sangat cepat. Sebenarnya tiba di belakang Wu Yun dalam sekejap. Wu Yun kaget, sejauh ini di antara teman-temannya. Sue Linglong ini adalah orang pertama yang bisa melampaui kecepatan Yulongbu. Suara berdarah itu terdengar lagi dari belakang. "Apa menurutmu kamu cukup beruntung bisa membuat beberapa boneka dan menjadi musuhku? Kamu hanyalah sampah benua selatan. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Jika kamu menyinggung perasaanku, kematian adalah satu-satunya tujuanmu." Wu Yun berhenti melarikan diri. Dia tahu bahwa kecepatan Sue Linglong tidak lebih lambat dari kecepatannya, dan bahkan beberapa poin lebih cepat dari kecepatannya. Melarikan diri akan terlihat sangat terbelakang. Menghadapi Sue Linglong di bawah teknik pembunuhan naga laut darah, Wu Yun bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa bersaing dengannya. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yun. Ini juga termasuk mempertaruhkan segalanya, mengeluarkan semua kartu, dan bertarung sampai mati dengan Sue Linglong. Namun gagasan ini dengan cepat diredam oleh Wu Yun. Menghadapi Sue Linglong yang begitu menakutkan, bahkan jika semua kartu truf digunakan, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Dan begitu mereka tidak bisa dibunuh, mereka mungkin akan kembali ke tren asli benua selatan. Pada saat itu, semua kekuatan besar menginginkan sesuatu dari Wu Yun, dan ini adalah hal yang paling menakutkan. Wu Yun tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu kecuali dia terpaksa melakukannya. Saat ini, dia bahkan tidak ingin memperlihatkan apapun selain boneka itu. Baginya, semakin terekspos, semakin besar bahayanya. Beberapa boneka saja tidak mampu menarik perhatian kekuatan besar ini. Karena seni pemurnian senjata telah lama hilang, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Mereka akan berpikir bahwa Wu Yun adalah suatu kebetulan, bahwa dia telah mempelajari beberapa cara jahat dan mampu mengendalikan orang mati. Itu saja. Dan begitu seni bela diri atau artefak,
atau bahkan seni bela diri jaring terungkap, saya khawatir kekuatan besar ini akan segera mulai heboh untuk merebutnya. Melihat mata Wu Yun berbinar dan tidak berkata apa-apa, Sue Linglong mengira Wu Yun terintimidasi olehnya. Dengan cibiran percaya diri di bibirnya, dia untuk sementara mengesampingkan gagasan membunuh Wu Yun. Berkata, Wu Yun, demi boneka di tanganmu dan wajah wakil dekan ini, selama kamu berjanji untuk memanggilku kakak, aku bisa mengesampingkan prasangka terhadap identitasmu dan memastikan bahwa kamu maju ke penilaian putaran kedua. Kataku, kamu belum memenuhi syarat. Wu Yun menjawab dengan dingin. Saat ini, dia juga memiliki keputusan akhir di dalam hatinya. Dia hanya membuang 2 boneka yang tersisa, dan darah Linglong akan bertahan selama yang dibutuhkan. Manfaatkan waktu ini untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatan Anda. Adapun berhasil tidaknya Anda melarikan diri, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Ini juga merupakan cara terbaik dan satu-satunya yang terpikirkan oleh Wu Yun tanpa memperlihatkan kartu truf lainnya. Melihat jawaban Wu Yun yang tanpa ampun, Sue Linglong menjadi marah lagi. Dia mengangkat pedangnya dan menebas, berkata, saya tidak tahu cara mengangkatnya. Pedang itu begitu mendominasi dan ganas sehingga Wu Yun terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berani mengabaikan dan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Kemudian dia dengan cepat melepaskan 2 boneka yang tersisa dan berkata pada dirinya sendiri, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, kedua boneka itu bergegas menuju Sue Linglong, tetapi Wu Yun sekali lagi meluncurkan jalan naga dan melarikan diri. Kamu ingin menggunakan perhitungan yang sama untuk melarikan diri kali ini. Angan-angan. Sue Linglong sepertinya telah memahami pikiran Wu Yun dan sudah siap. Dia tiba-tiba terbang, kali ini tidak lagi menghunus pedangnya. Dengan sekejap tubuhnya, dia menendang kedua boneka Wu Yun ke kejauhan dengan 1 tendangan dan 1 tendangan. Namun sebelum kedua boneka itu bangkit, keterampilan gerakan Sue Linglong yang aneh dan menakutkan sudah terbang langsung ke arah Wu Yun. Di udara, Sue Linglong mengayunkan pedangnya langsung ke arah Wu Yun. Energi pedang yang ganas menyapu ke arah Wu Yun secara langsung dan luar biasa. Wu Yun kaget. Dia bisa merasakan energi pedang tajam datang dari belakangnya. Tapi energi pedangnya sangat cepat dan luar biasa. Wu Yun ingin menghindar, tapi tidak ada cara untuk menghindar. Melihat energi pedang hendak mengenainya, Wu Yun dengan cepat mengaktifkan pikirannya, mencoba mengingat boneka untuk kembali dan memblokirnya untuknya. Namun kedua boneka tadi telah ditendang jauh oleh Sue Linglong, dan tidak ada waktu untuk terbang kembali. Ups. Wu Yun kebingungan, bisa dikatakan Sue Linglong adalah musuh terkuat dan paling menakutkan yang pernah ia temui di antara teman-temannya. Entah itu Hua Xingchen, Du Fenglin dan lainnya. Baik Hua Qitian maupun Du Leng tidak pernah memberikan tekanan sebesar itu pada Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun merasa tidak mampu menahan diri ketika dihadapkan pada energi pedang yang datang dari langit dan bumi. Jika ingin memblokir, Anda harus menggunakan senjata dewa. Tapi begitu artefak itu digunakan pada saat ini, itu hanya bisa memaksa diri sendiri ke dalam situasi putus asa yang lebih mengerikan. Untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Pada saat keraguan-raguan Wu Yun ini, energi pedang yang ganas itu telah menyerang. Ledakan. Wu Yun langsung terkena energi pedang. Dalam sekejap, seluruh orang itu seperti layang-layang yang talinya terputus, terbang mundur 10 meter jauhnya. Baru setelah dia menghancurkan sebuah batu besar, dia jatuh ke tanah. Wu Yun hanya merasakan energi pedang ini sepertinya mengandung stamina yang sangat kuat, stamina gila yang terus-menerus melonjak seperti air pasang secara langsung menimbulkan rasa sakit di organ dalamnya seolah-olah akan terkoyak. Energi pedang yang menakutkan ini benar-benar menghancurkan pelindung tubuh ulat sutra emas Wu Yun dan menembus tubuh fisiknya. Ngomong-ngomong, pelindung tubuh ulat sutra emas ini mungkin tidak sekeras boneka-boneka itu. Itu normal jika itu dihancurkan. Wu Yun merasa tidak mau dan mengertakkan gigi. Seteguk darah muncrat.
Teknik Dewa Bela Diri Taisang beroperasi dengan kekuatan penuh, tetapi tinju tidak dapat menenangkan rasa sakit yang parah di tubuh. Itu juga berkat budidaya tubuh suci abadi yang dilakukan Wu Yun, jika tidak, dia akan terbelah dua oleh energi pedang berdarah tanpa memihak. Mata merah Sue Linglong menatap Wu Yun dengan aneh, penuh keraguan. Jelas dia tidak tahu mengapa tubuh Wu Yun tidak dipotong-potong. Bab 343 Bantuan, melarikan diri. Sue Linglong benar-benar tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dengan tambahan seni pembantaian naga laut darah, dia tahu betul betapa kuatnya pedangnya. Wu Yun hanyalah seorang kultivator tingkat 8 di alam Tianwu, dan sama sekali tidak mungkin dia bisa menahan pedang yang begitu mendominasi. Namun nyatanya, pedang ini tidak membelah tubuh Wu Yun menjadi dua. Ini sungguh membuatnya bingung. Aku bahkan bertanya-tanya, mungkinkah wakil dekan memberi limbah ini senjata sihir pelindung yang kuat? Memikirkan hal ini, senyuman jahat muncul lagi di sudut mulutnya. Kalau begitu, saya akan lihat harta karun apa yang melindungi sampah ini. Saya melihat Sue Linglong mengangkat pedangnya lagi dan berjalan menuju Wu Yun. Kali ini, dia tidak mengayunkan energi pedangnya lagi. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju Wu Yun. Dia sangat penasaran dengan apa yang membuat Wu Yun memiliki kemampuan untuk mengambil pedangnya dan melindungi tubuhnya agar tidak patah. Wu Yun hampir tidak bisa bangkit dari tanah saat ini, tetapi karena organ dalamnya terluka parah. Tidak bisa bangun sama sekali, saya hanya bisa duduk bersila di tanah. Bahkan ada beberapa kali roh bela diri bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi mencoba menerobos kendalinya, keluar dari tubuhnya, dan secara otomatis melindungi tuannya. Tapi Wu Yun masih ditekan secara paksa. Dia memandang Sue Linglong, dengan mata merah dan senyum jahat di bibirnya, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Hati Wu Yun yang kuat dan tenang juga sedikit panik. Darah yang indah. Ini mungkin lawan paling menakutkan yang pernah ditemui Wu Yun di antara rekan-rekannya sejauh ini. Dia juga satu-satunya orang yang bisa membuat Wu Yun panik. Saat ini, Wu Yun bahkan tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menyingkirkan Sue Linglong. Bahkan salah satu skill escape uniknya, Dragon Wall. Dari segi kecepatan, dia sebenarnya ditekan oleh Sue Linglong. Pada saat ini, Wu Yun bahkan mulai menyesal karena telah berusaha meningkatkan keterampilan kultivasi dan alkimianya selama periode ini. Tapi dia benar-benar mengabaikan pelatihan sempurna Yulongbu. Yulongbu selalu berada dalam kondisi ketidaklengkapan. Karena meskipun salinannya rusak sebelumnya, kinerja masih bisa mengungguli yang lain dalam hal kecepatan. Akibatnya, Wu Yun tidak pernah dengan sengaja memikirkan cara menyempurnakan versi langkah naga pengembara yang tidak lengkap ini. Dan ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki banyak kartu truf, dia seringkali dapat memberikan efek serangan balik yang tidak terduga. Hasilnya, Wu Yun tidak berusaha terlalu keras untuk mengembangkan kecepatan tubuhnya. Wu Yun selalu berpikir bahwa ini adalah keterampilan yang tidak berguna. Saat ini, saya menyadari bahwa kecepatan gerakan terkadang dapat menyelamatkan hidup saya. Pastinya tidak hambar. Melihat Sue Linglong semakin dekat dengannya. Wu Yun menahan rasa sakit yang parah dari organ dalamnya dan menatap Sue Linglong yang berjalan perlahan. Sue Linglong berjalan sangat lambat, sepertinya sengaja. Dia sepertinya menyiksa Wu Yun dengan cara ini, membuatnya merasa semakin dekat dengan kematian selangkah demi selangkah. Nyatanya, Wu Yun memang merasakannya. Saat ini, Wu Yun juga membuat rencana terakhirnya. Suatu ketika Sue Linglong mendekatinya. Kemudian lakukan tanpa henti, manfaatkan keadaan, dan langsung gunakan semua kartu truf Anda sekaligus. Menghadapi Sue Linglong dengan peningkatan kekuatan teknik pembunuhan naga laut darah, secara alami tidak mungkin untuk melakukan serangan balik. Mampu menyakiti kedua belah pihak adalah satu-satunya syarat Wu Yun. Akhirnya, Sue Linglong sampai pada jarak kurang dari 2 meter dari Wu Yun. Dan ekspresi arogan dan mengejek di wajahnya muncul lebih jelas di depan mata Wu Yun.
Ini adalah wajah Wu Yun yang paling menyebalkan, matanya bergerak-gerak dan emosinya berfluktuasi. Dia bahkan ingin berdiri dan menamparkan wajah berdarah itu, menyuruhnya untuk tidak terlalu gila. Tapi ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka berdua dan mereka terluka parah, jadi dia hanya bisa menahannya. Tunggu sampai Sue Linglong lebih dekat dengannya, lalu serang balik secara tak terduga. Wu Yun, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Jangan bilang aku tidak memberikan wajah wakil dekan. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu memberitahuku apa senjata ajaib digunakan untuk menahanku untukmu barusan. Dengan kekuatan pedang, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Sue Linglong tampak menyendiri, seolah-olah di matanya, Wu Yun hanyalah seekor domba yang akan disembelih. Cahaya dingin melintas di mata Wu Yun, tapi dia tidak menjawab. Jangan katakan apa-apa. Bagus sekali, kalau begitu aku akan menemukannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, Sue Linglong mempercepat langkahnya, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menusuk ke arah Wu Yun dengan kilatan cahaya pedang. Wu Yun tidak berani bersantai sama sekali, dan hanya menunggu Sue Linglong memasuki jangkauan serangan baliknya. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar kicauan burung yang nyaring di kejauhan. Kedengarannya seperti lonceng istana surgawi, enak didengar. Wu Yun dan Sue Linglong tercengang pada saat bersamaan. Lalu mereka berdua mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Wu Yun sangat gembira, itu adalah burung botak. Namun, mata Sue Linglong penuh dengan keterkejutan. Dia secara kasar dapat mengatakan bahwa suara itu agak mirip dengan binatang dewa kuno, Divine Phoenix. Tapi bagaimana mungkin ada binatang suci seperti Phoenix suci di sini? Pada saat yang sama, momentum mengerikan melanda langit dan bumi. Ada suara gemuruh di langit. Cakar raksasa muncul dari bawah awan di kehampaan. Situasi ini. Ekspresi Sue Linglong segera berubah, dan dia segera merasakannya, aura seperti ini yang dia rasakan sebelum kedua anak laki-laki yang menjaga pintu masuk meninggal. Sama persis, aura tegas dan tak terbendung itu. Bahkan pada saat ini, dia merasa bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Keterampilan bela diri macam apa ini? Sue Linglong mengangkat kepalanya dan melirik cakar raksasa yang dengan cepat menghantam tanah. Dia tidak berani melawan. Dia harus menyerah pada Wu Yun untuk sementara dan menghindar dengan cepat. Begitu dia terkena cakar raksasa ini, dia tidak yakin dia akan selamat. Tapi Wu Yun sangat gembira. Burung botak itulah yang datang menyelamatkanku. Boom! Void Divine Claw langsung menyentuh tanah. Tanah berguncang dan sebuah lubang besar muncul. Debu memenuhi langit dan kerikil beterbangan. Di sekitar lubang tersebut banyak retakan tebal dan berkelok-kelok yang terbuka. Di kejauhan, Sue Linglong diam-diam ketakutan. Cakar raksasa yang tiba-tiba ini begitu kuat hingga agak menakutkan. Dia bahkan tidak melihat apa yang dihasilkannya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah dia berada di sini untuk menyelamatkan Wu Yun? Namun dia segera membatalkan gagasan ini. Siapapun yang dapat memberikan pukulan mengerikan seperti itu, apakah itu monster atau manusia, setidaknya telah mencapai alam transformasi ilahi. Bagaimana orang kuat setingkat ini bisa meremehkan sampah dari benua selatan? Debu memenuhi langit saat ini, menghalangi pandangannya untuk sesaat. Setelah Divine Claw of the Void memaksa Sue Linglong mundur, Wu Yun hanya merasakan kekuatan yang dengan cepat mengangkatnya dan berlari menuju kejauhan. Wu Yun tahu burung botak itu sedang menggendongnya. Akhirnya aku merasa lega, trauma di dalam tubuhku sudah sangat parah, saat itu pandanganku menjadi hitam dan aku pingsan. Sebelum koma, Wu Yun hanya punya satu pikiran di benaknya. Sue Linglong, aku, Wu Yun, cepat atau lambat akan membalasmu 10 kali lipat atas luka hari ini. Setelah beberapa saat, debu perlahan-lahan menghilang. Kecuali kawah besar di tanah dan permukaan retak, tidak ada jejak yang tersisa. Setelah menunggu beberapa saat, setelah memastikan bahwa pihak lain berada jauh,
Sue Linglong terbang kembali dari kejauhan. Dia segera pergi mencari tempat di mana Wu Yun duduk bersila. Namun selain genangan darah yang ditinggalkan Wu Yun, tidak ada jejak Wu Yun dimanapun. Sial, dia malah kabur. Bab 344 Kebencian yang Mendalam. Apakah kamu diselamatkan? Atau apakah kamu melarikan diri sendiri? Pada saat ini, Sue Linglong agak bingung. Teknik pembunuhan naga laut darah berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke keadaan normalnya, dengan warna merah tua tidak lagi terlihat di matanya. Melihat tempat di mana Wu Yun menghilang, dia penuh keraguan. Ini semua sangat aneh. Dari mana asal-usul lawan menakutkan yang tiba-tiba muncul ini? Jika dia datang untuk menyelamatkan Wu Yun, mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Mungkinkah seorang kultivator yang setidaknya telah mencapai alam transformasi dewa masih takut padanya? Jika dia tidak ada di sini untuk menyelamatkan Wu Yun, mengapa dia tampil begitu baik, dan di mana Wu Yun sekarang? Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di matanya. Mungkinkah dia adalah seseorang dari kampus, yang diutus oleh wakil presiden untuk melindungi Wu Yun? Dia takut digosipkan, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Ini adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang terpikirkan oleh Sue Linglong saat ini. Dan jika itu masalahnya, mungkin akan sedikit rumit. Sekarang, Wu Yun telah benar-benar menyinggung perasaannya. Sangat tidak mungkin membiarkan Wu Yun pergi. Dalam kata-katanya, Wu Yun harus mati. Dan itu jika dia berspekulasi dengan benar. Lalu aku khawatir kematian kedua adik laki-lakinya sebelumnya juga ada hubungannya dengan Wu Yun. Wu Yun pasti telah dicegat oleh mereka ketika dia memasuki alam Tianzun dari wilayah alam Tianwu. Lalu terjadilah perselisihan, dan pada akhirnya orang jahat inilah yang membunuh kedua orang itu atas nama Wu Yun. Jika iya, maka semuanya bisa dijelaskan. Mengapa gambaran Wu Yun muncul dalam kondisi pikiran spiritual, dan mengapa kedua cincin penyimpanan diambil oleh Wu Yun? Namun ada juga sedikit keraguan. Jika orang ini benar-benar dikirim oleh wakil dekan untuk melindungi Wu Yun, dia tidak akan pernah membunuh junior dari dua perguruan tinggi sebelumnya. Ini juga merupakan satu-satunya hal yang meragukan dalam keseluruhan masalah ini. Namun bagi seseorang seperti Sue Linglong, jika hanya ini yang ingin ia lakukan, ia tidak akan dipanggil Sue Linglong. Kesenjangan antara dia dan Wu Yun telah ditempa. Dan Sue Linglong sangat yakin bahwa dia pasti akan bertemu Wu Yun lagi. Saat ini, semua orang yang memasuki wilayah Tianzun Realm kecuali beberapa orang jenius terbaik. Kebanyakan dari mereka telah dimenangkan olehnya. Dan kelompok kecil yang menolak bergabung dengan komandonya juga tewas dan terluka. Jika Wu Yun ingin melaju ke penilaian putaran kedua, dia pasti akan bertemu lagi. Jika waktunya tiba, hehe. Wu Yun harus dibiarkan mati tanpa tempat pemakaman, dan harta di tubuhnya yang dapat menahan energi pedang dan melindungi tubuhnya agar tidak hancur harus diambil. Di kejauhan, Wu Yun dibawa oleh seekor burung botak ke tempat yang relatif aman dan diturunkan. Pada saat ini, Wu Yun juga terbangun dari komanya. Burung botak itu langsung melemparkan Wu Yun ke rumput di dekatnya, terengah-engah dan berkata, "Ya Tuhan, aku sangat lelah." Wu Yun terbatuk 2 kali dan mengeluh, "Hampir dilempar sampai mati olehmu." Kemudian, dia dengan cepat memasuki kondisi penyembuhan. Meskipun cedera internalnya sangat serius, dia memiliki kemampuan pemulihan setelah evolusi seni dewa bela diri tertinggi dan bayangan dewa bela diri, ditambah kemampuan tubuh suci abadi. Dengan beragamnya kartu truf yang pasti dapat membantu penyembuhan, Wu Yun tidak khawatir dengan masalah besar apapun. Bagaimanapun, meski cederanya serius, namun belum mencapai titik krisis mendasar. Namun proses penyembuhannya juga berlangsung hampir sehari. Burung botak itu sudah menunggu dan berguling-guling di tanah karena bosan. Tipe pemilik yang tidak bisa duduk diam, suka berlarian ke sana kemari, kini sudah seharian menunggu Wu Yun di tempat ini, dan sungguh gelisah. Tapi ketika dia melihat Wu Yunsing berbalik,
dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kamu terluka parah sehingga kamu akan baik-baik saja dalam waktu kurang dari sehari. Wu Yun tersenyum dan berkata, aku bisa menjadi kakakmu, jadi tentu saja kamu memiliki kemampuan spesialku. Burung botak itu berkata dengan mulut datar, kemampuan apa? Saya akan dikalahkan. Kemampuan, jika saya tidak muncul, Anda akan dicabik-cabik oleh orang itu. Bahkan, Balbert juga cukup kaget. Ia telah merasakan luka Wu Yun sebelumnya, dan menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk pulih berdasarkan kemampuan pemulihan manusia. Tanpa diduga, Wu Yunqiang hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk menjawab secara lengkap, yang membuatnya takjub. Cedera serius seperti itu mungkin akan memakan waktu hampir 1 hari bahkan untuk keturunan garis keturunan Divine Phoenix. Memikirkan hal ini, Balbert memandang Wu Yun dengan sedikit kebingungan. Orang ini tampaknya lebih dari sekedar naga bumi di dalam tubuhnya. Tampaknya tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari keturunan binatang dewa sejenisnya. Tapi tidak peduli apa, semakin kuat Wu Yun, ini hanya akan menjadi hal yang baik baginya. Lagi pula, dengan karakter silsilah binatang mitos mereka, jika mereka disebut kakak, mereka akan selalu mengenalinya sebagai kakak di masa depan. Bagi keluargaku, semakin kuat semakin baik. Tapi Wu Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Balbert. Meskipun dia tidak menyebutkannya di bibirnya, dia dengan tulus bersyukur di dalam hatinya. Jika burung botak itu tidak muncul tepat waktu, dia mungkin telah dibunuh oleh Sue Linglong. Namun rasa syukur kepada burung gundul hanya bisa disimpan di dalam hati dan tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, dengan karakter burung botak, dia pasti akan melayang sepenuhnya. Oke, jangan desak aku. Sebagai adik laki-laki, bukankah normal menyelamatkan nyawa kakak laki-lakimu? Balbert sudah terbiasa dengan sikap Wu Yun. Dia tidak keberatan, melambaikan kepala burung botak itu, dan berkata, apakah kamu tidak siap untuk membalas dendam? Orang itu sangat menyakitimu. Mendengar ini, wajah Wu Yun tiba-tiba tenggelam dan berkata, balas dendam. Tentu saja aku ingin. Rumit, dan menurut spekulasi saya, penampilan Anda tidak akan pernah menghalangi Sue Linglong. Saat ini, saya kira dia harus mulai membuat rencana. Selama saya ingin lulus ujian spiritual ini, saya pasti akan jatuh ke tangannya. Kita harus menemukan cara untuk mengubah kepasifan ini menjadi inisiatif. Wu Yun benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap Sue Linglong. Dia tidak hanya melukai dirinya sendiri dengan parah, tapi dia juga menghancurkan bonekanya. Ini bisa digambarkan sebagai kebencian yang mendalam. Walaupun tidak terlalu sulit untuk memurnikan sebuah wayang, namun bahan untuk pemurnian ini sangat sulit ditemukan. Kerugian sebesar itu harus diperoleh kembali dari Sue Linglong. Dan yang paling diinginkan Wu Yun mungkin adalah keterampilan unik yang telah dipraktikkan Sue Linglong di lembah Linglong yang belum pernah disebarkan kepada orang lain, teknik pembunuhan naga laut darah. Itu sebenarnya dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, dan itu tergantung pada keadaan Sue Linglong sebelumnya. Tampaknya teknik pembantaian naga laut darah ini tidak memiliki efek samping yang besar. Burung botak itu tidak begitu mengerti maksud Wu Yun, dia menggelengkan kepalanya, dengan malas berjalan ke samping dan berhenti bicara. Wu Yun dengan cepat mengubah pikirannya, dan pikiran balas dendam yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Namun jika ingin menerapkannya, hal pertama yang dibutuhkan adalah bantuan. Berbicara tentang pembantu, Dong Yuyuan secara alami terlintas dalam pikiran. Ketika saya menyelamatkan Dong Yuyuan, saya membuat janji untuk bertemu di tempat itu. Sekarang sudah lama berlalu, saya tidak tahu apakah Dong Yuyuan masih di sana. Selain itu, Wu Yun juga sangat perlu mengetahui apakah Dong Yuyuan dapat dipercaya. Hanya dengan partisipasinya dalam rencana balas dendam ini, rencana itu dapat disusun secara bertahap. Dia memimpin burung botak itu menuju tempat dia membuat janji dengan Dong Yuyuan. Dalam perjalanan,
Wu Yun berulang kali memperingatkan burung botak itu agar tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa di kemudian hari, terutama berbicara. Karena seluruh pegunungan Warcraft ditutupi oleh segel dan batasan, Balbert adalah satu-satunya Warcraft yang dapat berbicara. Burung botak tidak dapat diungkap sebelum dipastikan apakah Dong Yuyuan benar-benar dapat dipercaya. Bab 345 Situasi. Dia membawa Balbert sampai ke tempat mereka bertemu. Benar saja, Dong Yuyuan telah menunggu Wu Yun di sini, yang juga membuat kesukaan Wu Yun terhadapnya meningkat pesat. Setidaknya dia adalah orang yang menepati janjinya. Setelah istirahat hari ini, luka yang diderita Dong Yuyuan di tangan Sue Linglong juga telah pulih ke tingkat ke-7 atau ke-8. Meski cederanya tidak seserius Wu Yun. Tapi itu jelas tidak seburuk kemampuan pemulihan Wu Yun. Sangat jarang bisa pulih sejauh ini dalam satu hari. Melihat kedatangan Wu Yun, Dong Yuyuan langsung mengucapkan terima kasih. Kemudian bertanya pada Wu Yun bagaimana cara melarikan diri. Wu Yun berbohong sesuka hati, mengatakan bahwa dengan bantuan ketiga boneka tersebut, dia akhirnya lolos dari tangan Sue Linglong dengan mengorbankan boneka tersebut dan dirinya sendiri terluka. Dong Yuyuan agak ragu dengan penjelasan ini. Dia tahu betul siapa Sue Linglong. Jika Wu Yun bisa melarikan diri semudah yang dia katakan, maka dia bukan lagi Sue Linglong. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Wu Yun punya beberapa trik tersembunyi. Lagi pula, ketika kita berada di benua selatan, pada konferensi Doudan, jika seseorang yang mampu menyadari Taoisme saat itu juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat khusus dalam berkultivasi, maka dia tidak akan pernah mempercayainya. Dan inilah alasan mengapa Wu Yun selalu memilih dekat dengan Dong Yuyuan. Dong Yuyuan jelas tahu tentang masa lalu Wu Yun, tapi dia tidak pernah mempublikasikan perselingkuhannya. Ini juga alasan mengapa Wu Yun secara tidak sadar memilih untuk mempercayai Dong Yuyuan. Ngomong-ngomong, dari mana asal boneka 3 tingkatmu? Tentu saja, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya lagi. Ini adalah keraguan terbesar di hati Dong Yuyuan, tapi di saat yang sama, dia juga menghormati pemikiran Wu Yun. Wu Yun sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, lebih baik tidak mengatakan hal semacam ini. Berkata keberuntungan, semoga beruntung. Saya mengambilnya di gua gunung di benua selatan. Seharusnya sudah disempurnakan oleh senior beberapa tahun yang lalu dan tidak diambil. Saya kebetulan mendapatkannya. Dong Yuyuan menyusut. Meski Zui tidak mempercayainya, dia tidak bertanya apapun lagi. Ini adalah. Pada saat itulah Dong Yuyuan melihat burung botak jelek yang mengikuti Wu Yun. Melihat ekspresi jijik Dong Yuyuan, Wu Yun dapat memikirkan aktivitas batin burung botak saat ini. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa, dia berkata, ini adalah hewan peliharaan yang saya ambil. Meskipun agak jelek, saya patuh dan memutuskan untuk membawanya. Dong Yuyuan berkata dan tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan Wu Yun. Meskipun burung botak ini sangat jelek, dia secara alami meremehkannya. Tapi bagaimanapun juga, dia juga monster alam Tianwu, dan sangat jarang bisa mengikuti Wu Yun dengan sukarela. Namun, jika suatu hari dia mengetahui bahwa Balbert sebenarnya adalah keturunan Divine Phoenix, dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki ide ini. Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Yun bisa merasakan ketulusan kata-kata Dong Yuyuan dalam perkataan dan perbuatannya, tidak seperti orang yang licik dan licik. Terlebih lagi, meskipun Dong Yuyuan sangat arogan di konferensi Dou dan benua selatan, dia pada akhirnya ditekan oleh Wu Yun, namun dia tidak marah. Terlihat bahwa orang ini masih dalam tahap pemulihan, dan dia bukanlah gaya generasi kedua kaya yang sombong. Pada awalnya, ini bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap Dong Yuyuan. Kemudian, Wu Yun bertanya kepada Dong Yuyuan tentang situasi saat ini di wilayah alam Tianzun dan orang kuat seperti apa yang ada di sana. Dan bagaimana dengan rencana Sue Linglong untuk memonopoli wilayah alam Tianzun. Dengan kekuatannya,
dia seharusnya tidak bisa memonopoli segalanya. Di antara ratusan orang di tim pelatihan, tidak banyak yang telah mencapai level tertinggi alam Tianzun. Tidak peduli apa, bukan giliran Sue Linglong, yang berada di alam Tianwu tingkat kelima, untuk menjadi pemimpin. Kemudian, Dong Yuyuan memberikan gambaran tentang situasi saat ini. Bahkan di antara tim pelatihan yang beranggotakan 100 orang, mereka semua jenius di benua timur. Namun Akademi Seni Bela Diri bukanlah satu-satunya di benua timur. Ada juga 3 akademi lain yang menampung banyak orang jenius yang sangat kuat. Oleh karena itu, sebenarnya masih banyak talenta-talenta papan atas yang belum bergabung dalam tim latihan kali ini. Hanya ada 5 talenta terbaik dalam tim yang benar-benar dapat dianggap sebagai eselon 1. Budidaya kelima orang ini semuanya telah mencapai alam Tianzun tingkat 9, masing-masing bahkan memiliki keterampilan yang kuat dan kemampuan untuk membunuh musuh yang melampaui level. Bahkan ketika menghadapi seorang kultivator di alam transformasi dewa, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kelima orang ini adalah Sue Sicheng dari keluarga Sue, Fu Haisheng dari Fu Shengmen, Xing Wufeng dari Xing Yunfeng, Mu Yun dari lembah Muyun, dan Hu Shengsheng di gerbang Huroar. Kelima orang ini adalah talenta terbaik dari tim pelatihan ini. Dan di bawah mereka ada 2 orang, yaitu Sue Zuzu dari lembah Linglong, juga kakak senior Sue Linglong. Ada juga Sue Siwu dari keluarga Sue, yang merupakan adik laki-laki Sue Sicheng. Kedua orang ini berada di alam Tianzun tingkat 8, tetapi karena keterampilan unik mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh praktisi Tianzun tingkat 9 biasa. Berikutnya, ada Xing Yunfeng, adik laki-laki Xing Wufeng, Xing Sanfeng, yang berada di alam Tianzun tingkat ke-7 dan dapat membunuh kultivator tingkat ke-8 dari alam Tianzun. Berikutnya adalah Sue Linglong, yang berada di alam Tianzun tingkat ke-5, meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak terlalu kuat. Namun pemahamannya tentang teknik pembantaian naga laut darah bisa dikatakan jenius. Dapat membunuh musuh melebihi 2 level. Membantai para pembudidaya biasa tingkat ke-7 dari alam surgawi. Lalu ada Dong Yuyuan, yang berada di alam Tianzun tingkat ke-5. Wu Yun juga mengetahui pada saat ini bahwa meskipun Dong Yuyuan menyembunyikan kekuatannya, orang-orang yang disebutkan di atas sebenarnya mengetahui kekuatan Dong Yuyuan yang sebenarnya. Tentu saja, hubungan antara Sekte Dongling dan Lembah Linglong tidak terlalu baik, jadi hanya orang-orang di Lembah Linglong yang tidak mengetahui tingkat kultivasi Dong Yuyuan yang sebenarnya. Lebih jauh ke bawah, ada kultivator di alam Tianzun tingkat pertama hingga ke-4 dibandingkan dengan orang-orang ini, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh tertinggal. Ketika Dong Yuyuan dan dirinya sendiri menyebutkan orang-orang ini, Wu Yun menghitung secara kasar mereka. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, ditambah Dong Yuyuan, ada 10 orang. Dengan kata lain, mereka mungkin sudah merencanakannya secara pribadi. Mereka adalah 10 orang yang bisa lulus penilaian akhir dan menjadi tim beranggotakan 10 orang terakhir dalam tim pelatihan. Sisanya hanya berfungsi sebagai umpan meriam. Wu Yun juga mulai memahami secara bertahap mengapa Sue Linglong begitu sombong di wilayah alam Tianzun dan ingin mendominasi alam Tianzun dan memonopoli wilayah alam Tianzun, tetapi tidak ada yang membantah. Mungkin mereka sama sekali tidak menganggap serius Sue Linglong. Jika mereka ingin membuat masalah, biarkan dia membuat masalah. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi peringkat akhir mereka. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang terpengaruh mungkin adalah Dong Yuyuan. Mengenai apakah Dong Yuyuan dapat melepaskan diri dari keterikatan Sue Linglong dan berhasil maju, tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Karena Dong Yuyuan tidak memiliki kakak laki-laki yang lebih kuat untuk bergabung dengan tim pelatihan bersamanya. Bahkan jika Dong Yuyuan gagal lulus penilaian putaran pertama, atau bahkan meninggal di dalam, itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Mendengarkan apa yang dikatakan Dong Yuyuan, wajah Wu Yun menjadi semakin jelek. Tampaknya Wu Yun berada di bawah tekanan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton channel ACD.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.